Promo cicilan ringan Cicilan ringan di angka berapa? di angka 2 jutaan. 2 jutaan 2 udah bisa jutaan. bawa pulang ini berarti ya? Bawa pulang. Itu ini. ringan banget itu. Yang temen-temennya ini belum punya rumah nih atau Ya. masih kontrak, bisa nggak sih ngambil mobil BYD? Kita bantu prosesnya untuk bisa approve. Kita punya leasing bottom yang kerjasama dengan kita, Oke. spesialis untuk melawan hitungan Oke. dari teman-teman. Ini dia unitnya BYD Atto One. Nah, kebetulan dia punya dua tipe. Yang pertama itu atau yang nomor satu itu BYD Atto 1 Dynamic, dibanderol dengan harga 195 juta. Kebetulan yang ini yang tipe premiumnya dibanderol di harga 235 juta. Nah, ini mobil ini mendapatkan SPK terbanyak di event Gias tahun 2025 kemarin. Pertama kita lihat dari desain lampunya. Dia ini sudah mengadopsi desain Ferrari. Jadi mobil-mobil mahal. Padahal harganya cuma 235 jutaan. Jadi desainnya ini mahal banget menurut gua. Itu desain dari lampunya itu sendiri. Dia juga ada logo BYD di bagian sininya, di bagian tengahnya. Itu di bagian bumpernya ini, dia warnanya warna black Dove. Terus juga di sini ada tempat kalau kita mau naruh kamera 360. Ini opsional ya. Ini ada tempatnya. Terus juga di grillnya ini juga lebih stylish atau lebih modern. Di perpaduan juga warna black Dove di bawahnya juga. Jadi terlihat lebih keren. Untuk harga 235 jutaan dengan desain seperti ini menurut gua ini mobil keren banget. Atau mobil ini sangat worth it buat dimiliki. Untuk kapasitas baterainya untuk tipe premium ini dia bisa menempuh jarak 380 km. Coba kita lihat di bagian mesinnya dulu. Nah, ini tampilan dari mesin listriknya dari BYD Atto One. Ini sangat kecil karena mobil ini terlihat sangat mungil. Dimensinya sendiri dia cuman di lebarnya itu 1,7 dengan panjangnya di 3,9, sedangkan tingginya di 1,5. Untuk pengecasan listriknya dia bisa dua pengecasan, bisa AC dan juga bisa DC. Untuk pengecasan AC itu biasanya kita ngecas di rumah. Itu waktunya dari 0 sampai 100 itu 11 jam. Sedangkan untuk kita ngecas di DC-nya itu memakan waktu cuma 30 menit. Dari 0 sampai 100%. Jadi bisa langsung dipakai kembali untuk BYD Atto One. Jadi lumayan cepat untuk pengecasannya. Dia juga sudah dilengkapi dengan peredam di bagian atas. Oke, Gus, sekarang ditemani sama temen gua. Ya. Marketingnya di BYD HK, yaitu namanya Gundam. Oke, halo. Nah, untuk di BYD itu sendiri ada promo apa aja tuh? Kebetulan kita untuk promo Atto One, kita ada program DP 10%. DP 10%? Ya, betul, DP 10% khusus yang memang untuk pengambilan dalam waktu dekat. Oke. Karena memang promonya nggak panjang. Berarti terbatas ya? Yes, Oke. betul. Kita ada promo cicilan ringan Cicilan ringan di angka berapa? di angka 2 jutaan. 2 jutaan 2 udah bisa jutaan. bawa pulang ini berarti ya? Bawa pulang. Itu ringan banget itu. Ringan banget Oke. ya. Terus ada lagi nggak yang bunga 0% mungkin? 0%-nya ada di 1 sampai 2 tahun ya. Oke, dia Ya. bisa 1 sampai 2 tahun untuk bunga 0%. Ya, Oke, itu sudah free asuransi. sudah free asuransi, termasuk asuransi. Oke, itu enak banget tuh. Ada bunga 0%, Ya. ada juga angsuran ringan. Jadi tinggal pilih aja tuh. Salah satunya ya. Salah satu. Bisa langsung kontak ke Gundam. Yes. Nah, kalau misalkan nih yang temen-temennya ini belum punya rumah nih atau Ya. masih kontrak, bisa Ya. nggak sih ngambil mobil BYD? Kita dibantu prosesnya Oke. untuk teman-teman yang mungkin masih sewa, Ya. masih kos. Kita bantu prosesnya untuk bisa approve. Berarti bisa dimaksimalin promo. ya? Betul. Sama masih Gundam buat bisa. Ya, di-approve untuk teman-teman yang masih ngontrak atau yang belum punya rumah. betul. Oke. Nah, kalau misalkan dari teman-teman luar daerah nih mau ngambil BYD sama Gundam bisa nggak? Ya, bisa juga. Kita kebetulan jangkauannya luas ya. Jangkauannya luas. Bisa se-Indonesia. Oke. Jadi kalau teman-teman yang di daerah nih Iya. mau beli langsung ke Gundam juga bisa tuh. Bisa. Paling nanti ada selisih BBM. Kita bisa pakai harga Jakarta bisa?
bisa pakai harga Jakarta kalau teman-teman memiliki kerabat, saudara, atau teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek. Oke, jadi bisa dibantu untuk teman-teman yang di daerah. Ya. Apabila pengen beli dengan OTR Jakarta itu, apabila ada kerabat di Jakarta itu bisa kita bantu prosesnya ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman ini mau beli mobilnya sama Gundam langsung tuh ada promo khusus ya sih? Untuk promo khusus paling nanti kita sediakan itu by. Oke, berarti bisa langsung hubungi ke Gundam ya, buat dapatin promo terbaiknya. Nah, kalau misalkan teman-teman juga ini udah dapat hitungan nih, bisa nggak sih di compare gitu? Oh, di komparasi bisa. Komparasi lah. Komparasi. Bisa. Bisa komparasi berarti bisa banget. Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bisa. Berarti kalau hitungan kita punya leasing bottom. Oke, bottom leasing yang kerjasama dengan kita, spesialis untuk melawan hitungan dari teman-teman. Jadi itu Gundam bisa ngasih apa ya, bisa dibilang special price. Yes. Nah itu seru banget ya, bisa langsung hubungin ke Gundam aja buat memastiin tuh hitungannya bener atau enggak, dapat hitungan yang terbaik. Jadi bisa langsung hubungin Gundam di nomor di bawah ini, atau bisa janjian ketemu di dealer. Oke. Bisa test drive nggak? Bisa tentunya. Test drive-nya harus di dealer atau bisa dibawa ke rumah? Ya, untuk test drive kita bisa kunjungan visit ke rumah customer kalau memang customer tidak bisa datang ke dealer. Oke, jadi bisa mempermudah lah ya. Kalau customer nggak bisa datang ke dealer, Gundam bisa langsung nyamperin customernya. Jadi enak banget itu kalau misalkan mau beli BYD, tinggal kontak Gundam, mau janjian di dealer atau janjian di rumah bisa dibawain langsung unitnya. Jadi jangan lupa langsung hubungin ke Gundam untuk pembelian BYD, khususnya Atto 1 atau BYD yang lainnya juga. Oke, thank you Gundam udah untuk promo-promonya. Thank you Rudy. Semoga penjualannya terbaik. Sekarang gue di bagian samping dari BYD Atto 1. Menurut gue ini mobil keren banget dilihat dari samping. Siluetnya terlihat seperti mobil modern. Bisa kita dari bagian depan. Ini dia menggunakan bannya itu peleknya satu warna. Ini warnanya warna grey. Cuman terlihat lebih bagus ya, warnanya lebih kelihatan sporty dengan profil ban di 185/55 ring 16. Dia juga sudah dilengkapi over fender di bagian atasnya, jadi terlihat lebih bagus. Ini juga nggak begitu tebal untuk over fendernya, ya terlihat lebih minimalis dilengkapi dengan over fender. Terus di bagian pionnya dia sewarna body di bagian atasnya. Terus juga ini ada warna black dove-nya juga. Kebetulan ini belum dilengkapi dengan kaca film ya, untuk yang kita review saat ini. Terus di bagian handle-nya dia juga warna body. Ini modelnya masih manual untuk handle pintunya. Terus di bagian bawahnya juga dia ada model seperti side skirt nih ya. Warnanya black dove. Jadi terlihat mobil ini lebih futuristik atau tampilannya lebih kelihatan dinamis dan juga sporty sih. Dengan tambahan aksen warna black dove di bagian bawah. Dan juga ada lekukan-lekukan tegasnya juga. Terus di bagian sini juga terlihat lebih keren. Ini ada nuansa-nuansa diamondnya. Jadi desain ini terlihat lebih menarik di bagian pilar belakang dan juga di pintu belakangnya. Coba kita lanjut ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang, dari bagian atas dia sudah menggunakan sakpin antena. Dia juga sudah dilengkapi dengan tailgate spoiler. Jadi terkesan mobil ini lebih sporty banget, ditambah aksen tailgate spoiler ini. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan head mount stop lamp, dan juga sudah ada rear defogger, tetapi dia belum dilengkapi dengan rear wiper. Nah, untuk desain lampu belakangnya ini dia juga udah keren banget ya. Dia bakal nyala lampunya dari ujung sampai ke ujung bagian sini. Dia juga sudah full LED untuk lampunya itu sendiri. Jadi untuk lekukan dari desain belakang ini keren banget ya. Lekukannya terlihat lebih tegas atau lebih sporty dari BYD Atto 1. Di sini juga ada tambahan emblem BYD. Di sebelah kanan dia ada emblem Atto 1. Di sebelah kirinya dia ada emblem EV. Di bagian bawah dia ada lampu reflektor atau lampu mata kucing. Sudah ada 2 titik. Dia juga sudah dilengkapi dengan parkir sensor atau sensor parkir ada di 3 titik. 1, 2, dan 3. Di bagian bumper bawah ini dia berwarna black dove. Dia juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur di BYD Atto 1 di bagian sini. Coba kita lihat di bagian dari bagasinya. Nah, ini dia interiornya. Menurut gue nih lumayan lega untuk BYD Atto 1. Dia juga bisa rata lantai untuk kursinya.
Coba kita turunin dulu kursinya. Oke. Nah, ini dia bisa rata. Untuk kursinya dia bisa muat buat stick golf itu bisa 2 tempat. Jadi lumayan lega untuk BYD Auto-One di bagian bagasi belakangnya. Di sini juga dia sudah dilengkapi dengan pengecasan. Kita sudah dapat dari BYD-nya itu sendiri. Dan juga ada tambahan ini, dia buat tempat ini bisa dipakai buat ngecas. Kalau kita pakai mobilnya ke daerah yang nggak ada pengecasannya, jadi dia bisa dijadiin buat genset. Jadi keren banget untuk BYD Auto-One sudah dilengkapi genset juga. Jadi ini sangat berguna di tempat-tempat yang jarang ada listriknya. Dia sudah dilengkapi toolkit dan juga tire kit karena dia belum dilengkapi dengan ban serep. Jadi tire kit ini fungsinya buat memompa ban. Apabila ban itu ada kebocoran, otomatis dia bakal menutup lubangnya. Dan ini dia berfungsi selama 1 minggu. Jadi kalau bisa sebelum 1 minggu kita harus sudah melakukan penambalan bannya itu sendiri. Jadi dikasih lebih praktis untuk BYD Auto-One itu sendiri. Yang kerennya lagi dari BYD Auto-One itu dari kuncinya. Dia nggak cuman lock, unlock, dan juga di sini buat ngebuka bagasi belakang. Dia juga bisa buat nyalain mesin beserta AC-nya. Coba kita tes buat nyalain mesin dan juga AC-nya. Nah, ketika lampu nyala, dia otomatis AC dan juga mesinnya otomatis nyala. Ini kurang lebih seperti ini. Untuk matiinnya lagi, kita tinggal tahan aja lagi untuk di kuncinya. Jadi otomatis dia mati untuk mesin dan juga AC-nya. Oke, ini dia tampilan dari pintu BYD Auto-One. Ini bagian atasnya ini dia masih hard plastik. Ini warna handle-nya warna grey. Ini juga hard plastik. Ini masih hard plastik. Nah, ini bagian sini dia sudah soft touch untuk warna abu mudanya. Jadi dia ada nuansa soft touch-nya juga. Untuk power back door-nya sendiri dia yang elektrik hanya di bagian driver. Untuk passenger-nya dia masih manual. Ini juga ada pengaturan buat di kaca spionnya juga. Dia sudah dilengkapi dengan door pocket dan juga ada speaker di bagian sini. Serta di sini juga sudah dilengkapi dengan tweeter. Coba kita masuk ke dalam bagian interiornya. Oke, di bagian dalam pertama dari sini dia ada kisi-kisi AC juga. Ini ada desain diamond. Ini terlihat lebih menarik atau lebih keren. Di sini juga untuk kisi-kisi AC-nya dia warnanya warna grey dan juga ada tulisan BYD-nya juga. Ini untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini. Nah, di bagian sini dia juga sudah soft touch. Nah, ini buat ngebuka bagasi di bagian depan. Dan juga karena dia otomatis dia cuma ada 2 pedal. Untuk pengaturan kursinya dia udah full elektrik untuk recliningnya dan juga untuk slidingnya. Dia juga bisa di-adjust untuk kursinya itu sendiri. Jadi udah keren banget ya untuk pengaturan kursinya di BYD. Oke, kita nyalain mesinnya. Nah, ini tampilan dari MID BYD Auto-One. Dia untuk MID-nya juga sudah full digital, cuman tampilannya lebih kecil untuk BYD Auto-One. Ini untuk pengaturan setirnya dia juga sudah tilt sama telescopic steering. Ini pengaturannya dari sini. Kita turunin dulu. Dia sudah tilt sama telescopic steering. Jadi sudah bisa naik turun dan juga maju mundur. Nah, di bagian setirnya ini juga dia sudah dilapisi kulit. Terus dia juga ada cruise controlnya juga. Jadi keren banget ya. Harga 200 jutaan. Ada juga yang 190 jutaan. Yang ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Cuman dia belum yang adaptif. Ini di bagian sini dia ada pengaturan di MID-nya. Jadi kita bisa melihat beberapa tampilan dari tripnya juga, terus kilowattnya juga. Jadi 12,1 kilowatt per 100 km. Dan juga kita bisa melihat TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Jadi kita tahu tekanan ban di masing-masing sisinya. Ini ada 297, 302, 292 dan juga 305. Jadi kita tahu masing-masing tekanan ban di mobil BYD Auto-One itu sendiri. Dan juga ada driving time-nya,
ada average speednya juga, jadi lumayan lengkap. Nah, untuk di sini ini ada tombol yang bisa kita pakai itu untuk WLAN atau bisa buat nyambungin koneksi pakai hotspot. Terus di sini ada juga voice command. Jadi kalau kita pencet ini, kita tinggal ngomong mau seperti nyalain AC atau matiin AC bisa. Nah, dia otomatis bisa ngomong kalau kita pencet ini. Jadi kita nggak perlu bilang hi BYD, otomatis kita pencet ini aja. Di sini juga ada buat ngangkat telepon dan juga buat matikan telepon. Terus juga di sini ada buat pengaturan volume dan juga buat mengganti channel. Terus untuk di head unit sendiri dia juga lumayan gede. Di sini ada beberapa tampilan. Di sini juga sudah ada TPMS-nya juga, tekanan ban, ada Bluetooth, ada kontak, ada jam juga, dan juga ada pengaturan ini juga ada buat tampilan untuk yang kita nyalakan seperti radio dan lain-lain. Oke, coba kita lihat di sini. Di sini ada apa aja? Nah, ini ada beberapa tampilan. Ada vehicle image, ada BYD assistant, ada smart charging, dan banyak lainnya. Juga sudah support dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nah, kerennya itu dia nggak perlu pakai sambungan kabel karena dia sudah wireless buat konekin Android Auto dan juga Apple CarPlay-nya. Jadi mobil ini menurut gua keren ya, karena di harga 235 jutaan itu lu nggak perlu pakai sambungan kabel buat konekin handphone. Nah, dan juga uniknya itu buat pengaturan persnelingnya. Dia adanya di sini nih, pengaturan persnelingnya. Jadi beda dari yang lain. Ini unik banget sih. Ini pengaturan AC-nya juga ada di sini, volumenya juga ada di sini, semuanya lengkap ada di sini. Terus juga bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk AC-nya, arah semburan AC, jadi kita bisa pilih. Ini yang lurus ke badan kita, ini ke arah atas, dan juga ini ke bawah. Jadi kita tinggal pilih mau ke arah mana semburannya. Terus juga di sini ada kisi-kisi AC di bawahnya. Di bagian dashboardnya ini dia masih hard plastik, belum soft touch. Nah, di bawahnya ini dia sudah soft touch. Di sini ada list warna silver yang menambah nuansa stylish dari ujung hingga ke ujung bagian sini. Jadi mobil ini kelihatan lebih keren. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan sistem keamanan. Ini dia memiliki 6 airbag untuk tipe premium di BYD Atto-One. Nah, di bagian bawah ini dia ada tempat pengecasan. Dia sudah support USB Type-C, USB Type-A, dan juga ada soket tambahan. Colokan di sini. Nah, untuk di bagian tengahnya ini dia ada slot buat memori. Jadi kita bisa menyimpan gambar yang di bagian sininya nih. Kita lihat dulu di ini dia ada file manager dan juga album. Jadi kita bisa naruh SIM cardnya. Buat kita bisa naruh memori buat ngisi album dan juga file manager di BYD Atto-One. Dari beberapa aplikasi ini coba kita lihat satu-satu. Pertama di vehicle image, itu kita bisa melihat kamera belakang dari BYD Atto-One. Ini kurang lebih seperti ini, tampilannya lumayan jernih ya untuk kamera belakangnya. Terus juga ini ada BYD Assistant. Jadi di sini kita bisa voice command untuk BYD Atto-One. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita voice command untuk BYD Atto-One, seperti nyalakan AC, atur suhu, aktifkan sirkulasi ketika suhu terlalu panas juga bisa, mengurangi volume angin diatur ke level kedua. Ini kurang lebih ke pengaturan AC untuk voice command-nya di BYD Atto-One. Coba kita lihat yang ini. Di sini juga bisa buat telepon juga, atau bisa buat balas pesan by voice command. Terus bisa kita pencet juga di media player, kita juga bisa pilih musik apapun itu yang kita pilih, bisa melalui voice command juga. Dan juga ada sistem operation juga bisa melalui voice command, dan juga ada offline command.
Nah, ini beberapa yang bisa kita lakukan di BYD Voice Command di BYD Auto One itu sendiri. Coba kita tes ya. Hai BYD, Halo, matikan AC. oke, AC telah Nah, dimatikan. otomatis dia mematikan AC secara otomatis ketika kita menggunakan voice command dari BYD. Cuman kita harus mengucapkan, Hai BYD, Saya sedang mendengarkan. nyalakan AC. AC sudah dinyalakan dan Nah. suhu 17 derajat. Nah, otomatis kita harus mengucapkan dulu kodenya, baru dia bakal mengikuti perintah dari suara kita. Terus kita lihat yang lainnya lagi. Di sini juga ada smart charging. Nah, ini untuk mengetahui untuk pengecasannya dia ada charging startnya di waktu berapa. Jadi kita bisa atur juga. Terus juga dia ada phone Bluetooth. Dia bisa kita konekin ke Bluetooth juga untuk teleponnya. Terus dia ada BYD Store. Jadi kita bisa mendownload beberapa aplikasi dari BYD itu sendiri. Bisa Zoom, bisa browser, dan lain-lain. Coba kita buka lagi yang lainnya. Dia ada Times. Nah, kita bisa memilih temanya mau yang seperti apa. Bisa yang ini, yang ini. Tinggal kita sesuaikan aja dengan yang kita suka. Contohnya seperti ini, kita apply. Nah, tampilannya kurang lebih bakal berubah seperti ini untuk tampilannya. Terus juga kita ke bagian media center. Media center kurang lebih itu ke radio ya, untuk media centernya. Bisa radio, bisa musik, bisa video, dan juga audio. Terus kita bisa pencet di utility tools. Ini ada album, ada file manager, ada manual, ada disable, auto start, dan juga data monitor. Jadi lumayan lebih lengkap. Ada setting juga. Ini buat nyeting daytime running light-nya juga. Untuk ketinggiannya mau ke level berapa. Jadi kita otomatis bisa setting di sini. Level 4, maksimal di level 5. Kita bisa turunin sampai level 0. Jadi banyak banget pengaturannya di sini. Jadi semuanya udah lengkap ya. Ini untuk baterai juga ketahuan dia 73%. Dan juga yang lainnya driving control, comfort driving juga bisa kita setting. Service maintenance di 4.260 km. Ada juga sistem ADAS, cuman dia untuk ADAS-nya hanya di untuk parkirnya aja, karena dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur untuk sistem ADAS-nya. Nah, di sini juga ada pengaturan buat Bluetooth-nya, WLAN, hotspot, connect device, dan juga seluler data. Jadi semuanya sudah lengkap di sini untuk sistemnya atau untuk pengaturan settingnya. Dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto, ada Spotify dan juga YouTube dan juga radio. Nah, kurang lebih sudah lengkap untuk aplikasinya dari BYD Auto One. Jadi nggak perlu lagi diragukan untuk BYD Auto One itu sendiri. Terus juga di bagian atas ini dia sudah dilengkapi lampu baca. Jadi tinggal kita sentuh aja otomatis dia nyala. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan kaca. Di sini ada lampunya. Ketika kita buka, dia otomatis bakal nyala lampunya. Ketika kita tutup, dia juga bakal mati. Di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya sudah dilengkapin. Jadi sudah sama aja. Jadi lebih praktis ketika kita menggunakan kaca di dalam kendaraan BYD itu sendiri. Lebih kerennya lagi, di harga 235 juta, dia sudah dilengkapi juga dengan wireless charger di bagian sini. Tempatnya pun menurut gua lebih keren ya. Jadi kita nggak susah buat ngambil handphonenya ketika kita taruh sini. Juga kita naruhnya pun nggak terganggu dengan apapun itu. Jadi lebih fleksibel. Di sini ada tempat penyimpanan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan armrest. Biasanya harga 200 jutaan itu belum dilengkapi armrest.
Cuman untuk BYD Atto One ini harganya ada yang 100 jutaan sama 235 jutaan. Sudah dilengkapi dengan armrest. Jadi kita nyaman banget naik di mobil BYD Atto One itu sendiri. Ini di desain joknya ini juga keren ya. Dia ini kulit sintetik, dia bukan fabric. Dia dua warna, warna grey dan juga warna hitam. Juga sudah dilengkapi dengan ventilasi, jadi kita nggak terasa panas duduk di jok BYD Atto One itu sendiri. Jadi ini mobil worth it banget untuk harga 235 jutaan. Udah jok kulit, sudah ada cruise control dan juga pengaturan di head unitnya sudah lengkap. Ini mobil worth it banget. Di bagian depan kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke baris kedua. Oke, lanjut di baris kedua. Ini kurang lebih dari desain pintunya sama aja kayak yang di bagian depan. Di bagian atas masih hard plastik. Handle pintunya warna grey dan juga ini ada warna grey yang lebih muda. Di sini sudah soft touch juga. Untuk pengaturan power back door dia masih manual. Dia sudah dilengkapi door pocket dan juga ada di bagian belakang dia belum dilengkapi dengan speaker ya. Jadi speakernya hanya ada di bagian baris pertama aja. Cuman udah cukup sih untuk speakernya. Tadi gue udah ngedengerin dari BYD Atto One itu kenceng banget itu speakernya. Jadi nggak perlu lagi di upgrade untuk speakernya ya. Di BYD Atto One kita sudah bisa cukup menikmati musik yang kita suka di BYD Atto One. Kita lihat di bagian belakang dari kursi ini dia ada nuansa-nuansa silvernya juga. Jadi ini terlihat seperti mobil sport atau mobil balap dari desain joknya itu sendiri. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini juga sudah lengkapi juga tempat penyimpanan. Jadi ini lumayan banyak tempat penyimpanan. Di sebelah kanan, sebelah kirinya sama. Sudah dilengkapi juga dengan tempat penyimpanan. Untuk legroomnya ini lumayan lega. Jauh banget. Ini juga kita bisa selonjoran juga. Untuk tinggi gua 165 cm. Ini lega banget ya. Masih ada jarak itu kurang lebih di 6 jari. Jadi lebih udah nyaman banget. Ini untuk kursinya dia fix. Kita nggak bisa maju mundur. Cuman ini udah nyaman banget untuk duduk di kursi BYD Atto One. Coba kita di baris kedua yang di tengah-tengah. Ini juga nyaman ya. Duduk di baris ke tengah karena dia sudah full dengan headrest. Jadi di semua barisnya ada. Di kanan, kiri dan juga di tengah sudah nyaman duduk di BYD Atto One. Jadi menurut gua nih mobil worth it banget buat dimiliki karena dengan harga 195 sampai 235 juta, mobil ini nyaman banget. Jadi lu nggak perlu lagi pilih ke brand-brand lain sih menurut gua. Oke, itu tadi review gua mengenai BYD Atto One. Menurut gua, mobil ini worth it banget buat dimiliki untuk harga 235 jutaan dengan fitur yang melimpah dan juga desain eksterior dan interiornya yang menarik. Jadi kalau lu suka sama mobil BYD Atto One, lu bisa hubungin teman gua tadi di nomor di bawah ini, namanya Gundam. Ini gua di BYD HK daerah Mampang. Jadi lu bisa langsung datang ke showroom atau lu bisa langsung kontak Gundam buat janjian. Kalau lu suka sama video gue ini atau video gue yang lainnya, tetap ikutin gue terus di video-video gue yang lain. Tetap di channel gue, Brody.